Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la na'budu illa iyyah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah rahimakum, hadirin jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga dengan taufik dan hidayahnya kita sama-sama di hari ini bisa menjalankan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim dan merupakan bagian dari syiarun min sya'airillah, syiar di antara syiar-syiar agama Allah dengan kita menjalankan salat Jumat berjamaah. Semoga dengan salat Jumat ini Allah Subhanahu wa taala terima ibadah kita, dan dengan taufik dan hidayahnya insya Allah nanti di akhirat kita akan dimasukkan ke dalam surganya dan diselamatkan dari api nerakanya. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang mulia ini mari sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita. Semoga dengan ketakwaan kita yang senantiasa kita tingkatkan, Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan iman, Islam dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kaum muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita akan memasuki satu bulan yang dikenal dengan Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Dan disebut juga dengan Syahrul Quran, bulan di mana di situ diturunkannya Al-Quran. Kadang juga disebut dengan Syahrul Siyam, bulan di mana kita diwajibkan untuk berpuasa satu bulan penuh. Dan banyak lagi nama-nama di dalam bulan Ramadan tersebut. Tujuannya adalah sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk as-siyam, berpuasa, sebagaimana juga telah diwajibkan terhadap umat-umat sebelum kalian. Tujuannya la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Jamaah sekalian, artinya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang ma huwa taqwa, apa itu yang disebut dengan takwa, maka beliau wa asyara ila sadrihi, beliau mengisyaratkan kepada dadanya, hatinya. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Kata Rasulullah SAW, takwa itu adanya di hati. Artinya di dalam
memasuki bulan Ramadan ini, untuk bisa kita menjalankan puasa di bulan Ramadan, maka kita harus mempersiapkan hati yang suci, hati yang bersih. Karena para ulama mengatakan, hati yang kotor dari perbuatan-perbuatan dosa, hati yang kotor dari penyakit-penyakit hati, itu akan menjadikan orang tersebut berat di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti di akhirat, orang yang paling selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang membawa hati yang selamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak lagi bermanfaat harta-harta manusia, tidak bermanfaat anak-anak manusia, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala biqalbin salim, dengan membawa hati yang selamat. Karena inilah hati yang mampu untuk bisa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian, memasuki Ramadan, mari kita bersihkan hati kita dari perbuatan-perbuatan dosa, baik dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala maupun dosa kita kepada manusia, agar ketika masuk dalam bulan Ramadan, ringan hatinya untuk bisa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling bersih hatinya, beliau tetap berdoa dan mengajarkan kepada kita, Allahumma ati nufusana taqwaha. Ya Allah, jadikanlah jiwa kami, hati kami senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ati nufusana taqwaha. Jadikanlah hati-hati kami, jiwa-jiwa kami itu bersih untuk bisa bertakwa kepada Engkau ya Allah. Anta khairu man zakkaha. Engkaulah sebaik-baik yang bisa membersihkan hati. Anta waliyuha wa anta maulaha. Engkau yang bisa melindungi hati kami, Engkau yang bisa menjaga hati kami. Wa anta maulaha, dan Engkaulah yang bisa membolak-balik hati kami. Jamaah sekalian, artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah orang yang hatinya bersih tapi tetap masih minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar hatinya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hati yang kotor akan menyulitkan bagi seorang hamba untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Hati yang kotor akan memberatkan dia untuk bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab hati yang kotor adalah hati yang tertutup untuk bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu obat hati itu, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Hai manusia, telah datang kepada kalian mau'izatum mir rabbikum, nasihat dari Rabb kalian. Yang dimaksud dengan nasihat dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala, itu adalah Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an kata Allah Subhanahu wa taala, wa shifaa'un lima fis sudur, dan menjadi obat bagi hati-hati yang kotor. Artinya semakin kita banyak membaca Al-Quran, maka semakin kita bisa membersihkan hati kita. Jadi yang pertama persiapan kita ketika memasuki Ramadan adalah bersihkan hati kita. Yang kedua, biasakanlah dari sekarang untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ta'awud bil amali soleh. Biasakanlah untuk melakukan amal-amal soleh. Kenapa? Karena kebiasaan itu akan membawa ketika kita dibasuh di bulan Ramadan. Tanpa kita mulai membiasakan pada saat itu untuk melakukan kebaikan, nanti di bulan Ramadan akan sulit. Apalagi dalam perut yang sedang kosong. Sehingga dari sekarang kita membiasakan baca Al-Quran.
Jangan menunggu Ramadan. Dari sekarang kita membiasakan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Kita melaksanakan sunnah-sunnah, qabliyah, ba'diyah. Di samping kita melaksanakan sholat-sholat yang wajib 5 waktu. Kita membiasakan bersedekah. Kita membiasakan kaki langkah kita ke masjid untuk bisa sholat berjamaah. Membiasakan sholat subuh berjamaah. Ketika masuk Ramadan, kebiasaan-kebiasaan itu akan terbawa di bulan Ramadan dan kita ringan untuk melakukan apa yang kita lakukan di bulan Ramadan berupa amal-amal soleh yang nanti akan diterima oleh Allah SWT dengan kebiasaan kita. Jamaah sekalian, setan itu akan mengganggu sesuai dengan kebiasaan yang kita lakukan. Dalam perbuatan maksiat, apa hobi kita? Ketika hobi kita sering menggunjing orang, menceritakan kejelekan orang, itulah yang diganggu oleh setan. Sehingga setan itu akan menghembuskan bahwa menceritakan kejelekan orang itu bagian dari nikmat. Kenapa? Karena setan senantiasa mengganggu sesuai apa yang kita lakukan. Hobi kita apa? Tapi kalau kita melakukan kebiasaan kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan kita lanjutkan terus sampai kita mati untuk melakukan kebaikan, setan berhati gagal untuk menggoda kita. Karena setan disebutkan oleh para ulama tidak pernah berputus asa untuk menggoda manusia. Ketika manusia digoda, kemudian tidak berhasil dalam melakukan apa? Ibadah, maka dia akan menggoda pada saat manusia itu beribadah. Ketika tidak berhasil pada saat dia beribadah, ternyata orang itu mampu untuk beribadah, dia akan menggoda hati manusia. Apakah ikhlas atau tidak? Jadi terakhir yang akan digoda oleh setan itu adalah hati manusia. Pada saat dia melakukan kebaikan amal soleh itu, apakah dilakukan dengan ikhlas atau tidak? Atau karena riya? Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian, memasuki Ramadan, pertama bersihkan hati kita. Yang kedua, biasakan kita untuk melakukan amal-amal soleh di saat ini, agar terbiasa ketika masuk bulan Ramadan. Yang ketiga adalah, kita harus punya ilmu tentang masalah ibadah. Termasuk ilmu tentang puasa. Jangan sampai kita melakukan puasa tapi kita tidak tahu hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Jangan sampai kita melakukan puasa kita nggak tahu rukun puasa. Berapa banyak orang yang beribadah puasa, ternyata dia ketika kita tanya apa sih rukun puasa, dia nggak tahu. Sehingga dia tidak tahu bagaimana puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kata ulama, ketika menjelaskan tentang kalimat tauhid la ilaha illallah ay la ma'budu bihaqqin illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah, utusan Allah. Maka dari dua kata ini yang dikenal dengan syahadatain, berarti syarat diterimanya ibadah seseorang itu dua. Jadi syarat diterimanya ibadah seseorang itu dua. Yang pertama adalah ikhlasun niyah. Niatnya ikhlas dalam beribadah. Kenapa? Karena niat yang ikhlas itu merupakan kandungan makna dari kalimat tauhid la ilaha illallah ay la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi, tidak ada yang pantas untuk diibadahi kecuali hanya Allah. Saat ketika kita mengatakan tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, maka dalam beribadah kita tujukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Kenapa? Karena kita sudah mengatakan la ilaha illallah. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah ibadah itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ibadah itu mutaba'ah. Mutaba'atul Rasul, mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana puasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itu diikuti. Kenapa? Karena ittiba'ur Rasul, mutaba'atul Rasul, mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah merupakan kandungan makna wa anna Muhammadar Rasulullah.
bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasul Allah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah menyaksikan bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, Rasul Allah Subhanahu wa taala, wajib bagi kita untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita sudah berikrar bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasul Allah yang wajib kita jadikan sebagai panutan kita, sebagai uswatun hasanah dalam kehidupan kita. Artinya, dalam puasa pun kita diperintahkan untuk tahu ilmunya. Yang pertama ikhlas. Yang kedua mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk bisa mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, maka kita harus tahu apa sih yang disebut rukun puasa agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rukun puasa itu nggak banyak-banyak, cuma 2, kata para ulama. Yang pertama apa? Niatul ikhlas, niat karena Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah rukun dalam setiap ibadah kita, diawali dengan ikhlasun niyah. Niat yang ikhlas dalam beribadah. Yang kedua, al-imsak anil muftirat minal akli wasyurbi wal jima' min tulu'il fajri ila ghurubisy syamsi. Kita bisa menahan diri dari setiap apa yang bisa membatalkan puasa kita, baik berupa makan, minum, atau yang berhubungan dengan suami istri. Dari mulai kapan? Min tulu'il fajri, subuh, terbit fajar subuh, ila ghurubisy syamsi, sampai terbenam matahari, enggak makan, enggak minum. Itu puasa secara badaniah. Di mana badan kita nggak makan, nggak minum, kita menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan dari mulai subuh sampai terbenam matahari, maghrib. Karena ada orang yang nggak makan, nggak minum dari mulai subuh sampai terbenam matahari, tapi nggak niat, nggak jadi. Kenapa? Karena ibadah puasanya nggak didasarkan dengan niat. Atau ada orang cuma niat doang, tapi makan setengah itu juga apalagi. Jadi harus kedua-duanya dilakukan. Nah, di samping kita menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa kita, maka juga kita harus membersihkan diri kita agar jangan sampai ibadah yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan itu bisa membatalkan pahala, sehingga dalam ibadah kita, puasa kita tidak diterima oleh Allah SWT. Kenapa? Karena cuman sekedar gugur kewajiban, nggak makan, nggak minum, tapi dia tidak mendapatkan pahala dari Allah SWT. Bahkan bisa jadi dia bisa mendapatkan dosa. Kenapa? Karena dia sudah menceritakan kejelekan orang. Dia sudah berbuat dosa di dalam berpuasa. Artinya yang ketiga, bahwa persiapkan ilmu di dalam melaksanakan puasa di bulan Ramadan agar puasa kita diterima oleh Allah SWT. Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian rahimakumullah, di bulan Ramadan nanti mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sampaikan diri kita. Allahumma ballighna fi Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami untuk bisa menjumpai kembali bulan Ramadan. Wa barik lana fi Ramadan. Dan berkahilah kami ketika masuk bulan Ramadan nanti, agar dengan keberkahan bulan Ramadan maka kebaikan kita semakin meningkat, kebaikan kita semakin bertambah, dan di akhir Ramadan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang utaqa minan nar. Karena bulan Ramadan, kata Rasulullah SAW, ketika masuk bulan Ramadan, walillahi utaqa'a fi Ramadan, dan Allah memiliki orang-orang yang akan dimerdekakan di bulan Ramadan. Wa hadhihi kullalailah, kata Rasulullah. Dan ini setiap malam. Jadi bukan di 10 terakhir saja akan dimerdekakan orang dari api neraka, hamba-hambanya yang melakukan puasa di bulan Ramadan, tapi dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, di situ ada orang-orang yang utaqa minan nar, akan dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api nerakanya. Dan itu setiap malam ada orang-orang yang dimerdekakan dari api nerakanya, dan mudah-mudahan kita termasuk dari orang tersebut. Barakallahu fi waladi walakum walisail muslimina wal muslimat wal mu'mina wal minat al ahya fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.